hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Pemirsa, hidup adalah pilihan dari yang tadi kita lihat di video tadi. Ya, makanya saya nggak akan berlama-lama, saya akan langsung nanya kepada narasumber kami kali ini, yaitu ada Pak Arief. Pak Arief, apa kabar? Baik. Baik ya? Salam sehat. Salam sehat. Oke, dari tayangan tadi, Bapak memilih hidup seperti yang ada di layar yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Sebelah kiri tadi. Isinya apa sih yang sebelah kiri? Sebelah kiri tadi kita lebih baik sehat, Sehat. traveling. Oke, jadi isinya yang sebelah kiri itu adalah kebahagiaan. Cara untuk mencapai kebahagiaan syaratnya apa, Pak? Itu kita harus sehat. Harus sehat. Harus sehat. Cuman sehat itu memang nggak bisa begitu aja, Pak. Harus ada perjuangannya. Ya. Bapak siap berjuang buat sehat, Pak? Siap. Siap ya, Pak ya? Harus. Selamat datang di Go Healthy, Pak. Oke. Di sini Pak Arief boleh cerita masalah kesehatan dan kami nanti akan beritahukan bagaimana solusinya. Bersama Pak Arief juga saya didampingi oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Mega. Hai, apa kabar? Halo. Hai. Sehat, bugar, semangat, bergairah, seksi, kinclong. Oh iya. Pak Arief ini datang ke Go Healthy bukan tanpa masalah karena memang pernah punya masalah dengan sinusitis katanya Pak ya? Betul, sinusitis. Mengganggu nggak tuh hidup dengan sinusitis? Sangat mengganggu. Sangat mengganggu ya. Pak Arief sekarang kesibukannya setiap hari apa aja sih Pak? Kesibukan saya sehari-hari itu, saya kan masih bekerja ya. Masih kerja, oke. Senin sampai Jumat tuh bekerja rutin seperti biasa dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oh, working office ya, working hour ada ya 8 sampai 5. Ya. Sabtu sampai Minggu saya olahraga. Nah pemirsa, mungkin Anda punya masalah yang sama dengan Pak Arief. Seperti apa sih masalah yang dihadapi oleh Pak Arief? Ini dia kisahnya. Arief Herianto. Ia merasa sangat bersyukur di usianya yang sudah menjelang lansia ini. Tubuhnya masih sangat bugar dan juga sehat. Hanya saja sejak muda, ia memang memiliki riwayat sinusitis. Saya sudah ada riwayat penyakit dari kecil itu, alergi sinus itu. Sering meriang, saya juga sering tersumbat hidungnya. Namun syukurnya, masalah ini sudah seiring membaik setelah Arief rutin menggunakan teknologi laser. Alhamdulillah dengan memakai teknologi laser ini, alergi saya sudah mulai berkurang atau hilang sama sekali sekarang. Saya semakin sehat, napas saya semakin lancar, dan tenaga saya semakin bertambah. Pak Arief sudah menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya untuk sinusitis yang dideritanya selama ini. Ya nanti dia akan cerita, tapi sebelumnya Pak Arief saya akan mengetes pemahaman Bapak mengenai pernyataan ini. Silakan dijawab dengan benar atau salah. Alergi dingin bisa memicu sinusitis. Benar atau salah Pak? Benar. Jadi kalau pada saat kita kena dingin itu hidung itu tersumbat, kita kesulitan juga agak bernapas itu, jadi aktivitas kita agak terganggu. Jawaban dari Pak Arief ini sudah tepat. Tepat. Nah, bahwa alergi dingin itu dapat memicu terjadinya sinusitis. Perlu kita ketahui dulu nih, sinusitis itu adalah kondisi di mana terjadi peradangan di rongga sinus. Rongga sinus itu adalah rongga kecil yang tempat aliran udara di belakang tulang mata, di belakang tulang dahi, di belakang tulang kedua pipi dan hidung. Fungsinya nih dari rongga sinus sebenarnya adalah produksi lendir. Ketika alergi terjadi, maka produksi dari lendir ini terjadi berlebihan. Virus, kuman itu senang
menyerang di rongga sinus tersebut. Terjadilah yang namanya sinusitis. Setelah terjadi sinusitis, pasti ada keluhan yang namanya sakit kepala, terus juga nyeri di sekitar mata, sekitar hidung, dan juga kedua dari pipi kita. Solusinya adalah hindari pencetusnya. Misalnya alergi dingin tadi, Pak Arief ya, bisa menggunakan yang namanya jaket ya, terus juga selimut, dan juga alergi debu pakai masker. Kemudian apalagi solusinya? Bisa dengan mencuci hidung. Selain itu dapat menggunakan teknologi laser untuk menjaga aliran darahnya di sekitar hidung lancar dan juga meningkatkan imunitas kita. Pernyataan tadi tentang alergi dingin dapat memicu yang terjadinya sinusitis itu adalah pernyataan yang benar. Alergi dingin bisa memicu sinusitis adalah sebuah pernyataan yang benar. Cuman tadi yang Mbak Mega sempat bilang kalau sinusitisnya lagi kambuh sampai sakit kepala, betul Pak? Iya, jadi memang yang saya alami nih, pada saat hidungnya mampet itu pasti lari ke sini, pusing. Aduh. Aktivitas juga terganggu kan. Pada saat kita tidur juga, kita pulang kerja tidur, itu pas kita malam-malam seperti kita tuh seperti ada bantal tuh kita dibuka begini. Jadi kita napas itu agak tersendat. Ya. Seolah kita, wah mati kali saya ini. Aduh. Gitu. Nggak bisa napas gitu. Pada saat tidur itu udara yang kita isi tuh nggak bisa gitu. Tersumbat. Nah, itu pernah saya ngalamin gitu. Sekarang lagi aman dong? Aman, alhamdulillah. Nah, Sehat. kenapa Pak Arief sekarang bilang, sekarang aman nafas saya, nggak ada tersumbat-sumbatnya karena sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya Pak Arief ya? Nah, setelah menggunakan teknologi laser, perubahan apa yang Bapak rasakan? Manfaatnya apa? Ya saya beli laser itu di tahun 2022 itu kalau nggak salah bulan Maret ya. Bulan Maret itu saya beli, terus saya coba pakai yang hidung itu. Intranasa, Bapak pakai keren. Ya saya pakai itu rutin setelah kira-kira bulan September itu dapat saran, udah coba check up ke dokter. Begitu saya cek semua, begitu dianalisa, saya pikir saya udah kaget nih. Oh jangan-jangan banyak penyakitnya nih, suka paru-paru kayak apa kayak gitu saya. Aduh, karena kan selama ini kan saya ngalamin kan banyak kayak pilek gitu kan. Setelah dicek ternyata hasilnya normal, bagus. Paru-paru bagus, sinusnya juga normal. Dari pemeriksaan laboratorium atau sudah dilakukan pemeriksaan ronsen, Pak? Laboratorium semua. Jadi alerginya normal, terus gula darah gitu aman? Aman. Kolesterol? Aman, normal. Tensi normal juga. Dan ini Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Iya. Yang saya bangga itu senang tuh napasnya saya tuh udah mulai udara tuh enak gitu. Tidur juga enak. Kalau dulu kan saya buang ingus, cet, gitu kan. Cet, nah itu larinya ke sini ke pinggang nih. Aduh. Bangun tidur tuh pernah saya Maksudnya yang lari ke pinggang apanya? Sakitnya? sakit ya. Bukan diri aja lari ke Bukan. Buang ingus aja sakitnya sampai ke pinggang. Buang ingus itu Jadi bisa lari tekanannya sini. kuat ya, di Tekanannya itu sampai kuat, menimbulkan ya. nyeri di pinggang. Akhirnya dikasih obat seperti biasa. Oke. Jadi kalau Anda memang punya masalah sinus atau alergi seperti yang dialami Pak Arief, itu memang harus ke dokter dan kemudian nanti Anda harus berupaya untuk menghindari pemicunya. Ya. Sebab kalau enggak, nanti Anda terus-menerus itu misalnya terminum obat anti alergi atau anti peradangan. Kadang-kadang jadi satu tuh, anti alergi dan anti peradangan jadiin satu. Kalau terus-terusan bisa berisiko pada ginjal, bisa melukai lambung, dan bisa meningkatkan gula darah, obat-obatan anti peradangan itu. Jadi ntar bisa muncul masalah baru. Itu sebabnya kita menyarankan adalah seperti yang Pak Arief kerjakan, Anda mulai menggunakan teknologi laser. Teknologi ini yang selama ini kita mungkin belajar bahwa laser ini adalah untuk membantu membuka pembuluh darah, ya. Kemudian ada satu lagi, dia memang membantu meredakan peradangan. Nah, di teknologi laser yang kita bahas, itu ada perangkat tambahan yang namanya intranasal. Jadi ntar intranasal itu seperti kabel yang masuk, nanti ada lasernya. Lasernya langsung keluar di ujung hidung. Nanti lasernya masuk ke hidung, Anda bisa lihat di situ aliran darah di sekitar hidung langsung dibuka. Aliran darah menjadi lancar. Jika ada penggumpalan darah, itu bisa dibantu diurai. Satu sinar yang ada pada teknologi laser itu sinar yang warna kuning, dia membantu meredakan peradangan. Jadi ntar kalau Anda pakai rutin terus-menerus, maka sel-sel peradangan atau dampak dari alergi tadi itu bisa dipercepat pemulihannya dengan bantuan teknologi laser. Buat Anda yang punya masalah sinusitis, mungkin mulai sekarang sebaiknya Anda mulai menggunakan teknologi laser. Dan jika Anda yang sudah punya teknologi laser, pakai intranasalnya. Dan nanti ketika Anda sudah merasa nyaman, bukan berarti kayak obat, kalau udah enak terus kemudian nggak dipakai, nggak begitu. Laser ini terus saja dipakai untuk membantu pencegahan. Sebab ini penting buat kesehatan Anda. Jadi pemirsa, keluhan sinusitis pada Pak Arief ini
sehingga menyebabkan yang namanya sakit kepala. Pastinya ada gangguan tidur. Ketika seseorang kurang tidur, itu akan menyebabkan hormon kortisol kita akan meningkat. Nah, di sana akan terjadi yang namanya hipertensi. Kurang tidur tersebut juga dapat mengganggu imunitas tubuh. Imunnya pasti turun, alerginya yang meningkat. Nah, selain itu kurang tidur juga dapat menyebabkan yang namanya gangguan metabolisme tubuh. Gula darah dapat meningkat, pemirsa. Kolesterol dapat meningkat, asam urat dapat meningkat. Nah, hal tersebut akan menyebabkan darahnya jadi kental. Keadaan darah yang normal itu adalah sel darah merahnya saling berjalan sendiri-sendiri. Ini yang bagus. Aliran darahnya lancar. Dan di sebelahnya lagi adalah keadaan darah tidak normal, di mana sel darah merahnya saling menyatu, saling menggumpal. Lama-kelamaan akan terbentuk yang namanya gumpalan darah atau yang disebut dengan trombus. Nah, trombus ini pemirsa, jika melalui pembuluh darah yang besar, kemungkinan dapat lewat. Tapi ketika trombus melalui pembuluh darah yang kecil-kecil, dapat beresiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Ketika teknologi laser yang Pak Arief ini pakai menyinari dinding pembuluh darah, maka akan membantu proses penguraian dari trombus tersebut. Sel darah merahnya berjalan dengan lancar. Jadi harapannya dengan teknologi laser, imunitasnya meningkat, aliran darahnya lancar, hipertensi, asam urat dan segalanya itu tidak terjadi, pemirsa. Bagi kita yang ingin hidup sehat dengan kualitas darah yang bagus, kita gunakan teknologi laser mulai dari sekarang, pemirsa. Jadi kita belajar dari penjelasannya Bang Faidon, dari Bang Mega, bahwa yang namanya sakit itu menjalar kemana-mana efeknya. Bayangkan, dari sinus, ternyata bisa ke serangan jantung, nyambung-nyambungnya bisa juga gitu kan ya. Secara tidak langsung kan apa? Tidurnya jadi nggak bagus, darah menggumpal, dan lain sebagainya. Ya, tapi sekali lagi, solusinya sudah kami berikan, yaitu dengan menggunakan teknologi laser secara rutin. Manfaatnya sudah dirasakan oleh Pak Arief, betul ya Pak ya? Betul. Nah makanya pemirsa, jika Anda punya masalah yang sama seperti Pak Arief, yuk gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya gampang kok ya. Sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit Anda pilih. Ya, bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, dan harapannya apa? Bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi. Serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, ini penting buat Anda ketahui pemirsa. AccuLaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Ya, makanya take action sekarang juga. Dapatkan dokter laser ataupun AccuLaser dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, buat kesehatan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Dan itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ingat, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Jika Anda ingin sehat, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Arief yang punya sinusitis.
Nah, kalau misalnya Anda punya masalah yang sama atau mungkin sahabat Anda, putra-putri Anda ya, jangan sampai dibiarkan. Karena Pak Arief tadi sendiri bilang bahwa, aduh, sinusitis ini nggak bisa dianggap remeh karena bisa mengganggu aktivitas dan kenyamanan hidup. Ya Pak, betul ya Pak ya? Betul. Maaf nih, ini kan ruangan ber-AC nih Pak, udah mulai kambuh belum? Enggak dong? Enggak. Udah pakai teknologi laser ya? Sehari berapa kali dipakainya Pak? 2. 2 kali kapan aja Pak? Pagi sama mau tidur malam. Yang paling berkesan yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser apa sih Pak? Yaitu saya merasa senang sekali itu setelah napas saya itu jadi lancar. Pertama napas saya lancar, saya juga aktivitas juga sekarang sudah tidak ada halangan. Tiap pagi kita Sabtu sama Minggu olahraga itu merasa nyaman gitu. Nah tapi memang ada kebiasaan yang tidak baik yang masih dilakukan oleh Pak Arief. Ayo Pak, ngaku apa Pak? Iya. Memang saya masih ngerokok. Bapak udah merokok sejak usia berapa tahun? Semenjak saya kerja aja, tamat SMA itu saya kerja, saya merokok sampai sekarang. Di kemasan rokok itu jelas ada peringatan apa saja yang bisa kita alami kalau kita terus merokok. Termasuk tahukah Anda kalau merokok bisa memicu penuaan dini? Gitu kemudian? Betul Bang? Betul. Jadi penuaan baik dari luar penampilan atau dari dalam. Kalau dari luar asapnya secara pasif itu bisa menyebabkan kan kerusakan kolagen wajah, kulit gitu. Jadi mukanya memang lebih cepat tua. Ya. Nah kalau dari dalam itu paling tidak ada 2 mekanisme yang dikerjakan sama rokok. Pertama dia menyebabkan oksidasi, kedua dia menyebabkan peradangan. Di dalam paru-paru asap rokok itu larut di dalam darah. Nah di dalam darah itu racun dari asap rokok tadi merusak sel-sel yang di dalam darah. Artinya nanti darah itu sendiri yang kemudian menghantar sel-sel darah tadi itu bisa menyebabkan peradangan pada dinding dalam pembuluh darah, bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Tapi buat di dalam jaringan paru-paru sendiri berusaha untuk mengisolasi racun tadi. Si toksin yang ada di dalam asap rokok itu berusaha diisolasi, maka suatu saat nanti si paru-paru itu kapasitas untuk menangkal racunnya itu makin lama makin kurang kan. Makanya paru-paru perokok itu biasanya kan hitam. Ketika udah lihat tuh kapasitas paru-paru berkurang, resiko kankernya naik, resiko serangan jantung, stroke-nya naik, ya berarti kan penuaan dini, kematiannya dipercepat. Sebetulnya bukan hanya rokok ya, kata kuncinya adalah oksidasi. Oksidasi bisa dari asap knalpot, asap pabrik, asap rokok. Ya. Tapi asap rokok ini kan yang dihirup sama perokok kan memang luar biasa ya. Dan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah seperti ini. Jadi kolesterol yang rusak menyebabkan perlukaan dinding dalam pembuluh darah. Kemudian perlukaan itu menyebabkan penimbunan kolesterol di dalam dinding dalam pembuluh darah. Yang makin lama makin tebal, satu saat mungkin ada yang putus tuh. Keluarlah itu isinya dan menyumbat. Kalau sumbatan itu terjadi di jantung, ya siap-siaplah mengalami serangan jantung. Kalau di kepala, stroke. Pilihan ada di tangan Anda. Mau hidup sehat atau tidak. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Arief ini dipakai di pergelangan tangan. Di sana ada menyinari titik-titik akupuntur yang mengurus kesehatan paru. Nah, itu ada titik lang, ada LU 7, 8, dan 9, sehingga sirkulasinya membaik. Nah, di sana ada juga yang mengurus kesehatan jantung, PC 6 dan PC 7, juga titik HT 4, 5, 6, 7. Mengurus kesehatan jantung dan paru, dan mengendalikan tekanan darah. Di sini ada ilustrasi gambar, ada paru-paru, dan ada juga jantung. Di sana pembuluh darahnya itu banyak sekali. Ketika Pak Arief ini merokok, itu akan zat-zat racunnya rokok itu akan menyumbat saluran dari paru tersebut, sehingga terjadi yang namanya sesak nafas. Itu bisa terjadi ya Pak ya. Lama-kelamaan pembuluh darahnya juga akan meradang akibat dari racun-racun di rokok tersebut, sehingga terjadi penyumbatan pembuluh darah, bisa terjadi di paru dan juga di jantung. Ketika teknologi laser disinari, tadi akan melancarkan aliran darahnya dan juga menyinari titik-titik akupuntur yang menjaga kesehatan paru tadi pemirsa. Jadi bagi Anda, stop merokok kalau bisa ya, kurangi dulu dan lama-lama stop. Nah setelah itu lakukan olahraga, makan gizi seimbang, dan gunakan teknologi laser agar sirkulasi tubuh kita terjaga dengan baik pemirsa. Nah Pak Arief tahu nggak 4 pilar pola hidup sehat apa aja? Belum tahu tuh. Belum tahu ya. Tolong dijawab dengan sejujurnya ini sudah dilaksanakan atau tidak ya. Yang pertama adalah pola makan. Pola makannya udah dijaga atau belum? Kalau pola makan memang kita sudah menjaga juga. Salah satunya kita mengurangi minum es, makan yang pedas-pedas. Sama kita juga mengurangi makan yang beralergi, misalnya udang. Yang itu kita sudah mulai kurangi. Oke ya, tapi janji ya Pak ya, pola makan dan minumnya harus dijaga. Yang kedua,
Tidurnya udah makin baik dong sekarang. Alhamdulillah. Kalau setelah tidur, menggunakan laser ya. kalau nempel bantal tuh langsung Alhamdulillah. Yang ketiga, olahraganya rutin. 2 hari seminggu cukup Bang Fayidon, Mbak Mega? Olahraga itu sebetulnya adalah bentuk modern dari kebutuhan primitif manusia buat bertahan hidup. Jadi tubuh kita tuh adalah manusia yang, kita adalah makhluk adaptif. Jadi kita harus selalu di-challenge badannya supaya bisa beradaptasi, supaya tetap kuat. Kalau tidak ada challenge, badan kita tidak adaptif lagi, berarti memang siap-siap untuk selesai. Dan kita badan memang didesain buat bergerak ya Bang Fayidon? Buat ya? bergerak. Bukan hanya buat mager ya? Iya, kalau Tuhan Yang Maha Kuasa bikin kita nggak pengen bergerak, ya mungkin kita hanya jadi seperti semangka. Diem menjadi Karena tanah. kita kan punya tungkai nih, Iya, memang oke. buat bergerak. Nah yang terakhir, 4 pilar pola hidup sehat adalah manajemen stres. kalau saya tuh seneng-seneng aja. Jadi kalau masalah-masalah yang kira-kira Berat gitu ya? pusing, jangan pikirin orang mau ngomong ini itu, udah kita happy aja gitu. Oh, udah masuk enjoy life. Ya, Iya, kita harus oke. bahagia, saya bilang Iya. gitu. Termasuk anak-anak saya juga, pada orang ngomongin, udah jangan pikirin. Kita Oke. nikmatin aja gitu. Jadi 4 pilar pola hidup sehat Bapak jalankan, tambah dengan menggunakan teknologi laser ya. Rutin apa ya, jangan lupa dipakai ya Pak ya. Siap. Ada komentar dari teman-teman nggak melihat perubahan? Wih, Pak Arif kayak lebih bugar nih sekarang gitu. Ya untuk teman-teman dan pemirsa di rumah, kita sarankan supaya hidup sehat itu, salah satu tadi sudah dibilangkan oleh Kang Ronald, yaitu pola makan, olahraga, dan dicampur juga dengan laser supaya kita mempunyai kondisi tubuh dan daya tahan tubuh fit setiap saat. Semoga kita bisa menjadi bahagia bersama keluarga di rumah. Dan teman-teman, kita juga bisa saling interaksi berolahraga yang kita nikmati pada saat hari libur bersama komunitas-komunitas kita yang kita hobi, misalnya bulu tangkis, sepak bola, dan di rumah juga bersama keluarga. Mungkin itu juga dari saya. Terima kasih. Oke, siap Arif. Ya, pemirsa, kita itu kalau ada saya kemarin terkesan ada pepatah, kita bukan hebat, kita terlatih. Ini saya senang dengan kalimat ini. Kita bukan sehat, tapi kita biasa menjalankan pola hidup sehat. Pemirsa sekarang sudah menjalankan pola hidup sehat belum? Kalau belum, berarti itu pilihan Anda untuk menjadi sakit. Tapi kalau Anda mau menjalankan pola hidup sehat, memang itu butuh disiplin, dan Anda harus lakukan dengan sadar, lakukan tiap hari. Apa sih yang paling basic yang bisa saya sampaikan dan ingin Anda kerjakan? Makan buah 3 kali sehari, kerjakan. Olahraga 6 hari seminggu, kerjakan. Dan pakai teknologi lasernya. Pemirsa, udah ada di depan mata Anda informasinya bahwa teknologi laser ini membantu kesehatan darah dan pembuluh darah Anda. Dengan menggunakan 2 kali sehari, 365 kali dalam 1 tahun, dikalikan dengan 10 tahun, Anda bisa bayangkan berapa banyak kesehatan pembuluh darah Anda yang terbantu ketika Anda mulai menggunakan teknologi laser. Artinya, take action sekarang juga mulai menggunakan teknologi laser supaya Anda punya peluang dan harapan hidup lebih sehat di masa yang akan datang. Nah, sebelum kita akhiri acara kali ini adalah riwayat kesehatan dari Pak Arif yang datang ke Go Healthy dengan masalah sinusitis ya. Punya sinusitisnya sejak muda, sekarang 56 tahun, akhirnya menjadi sering pilek, sering bersin, biasanya dipicu oleh alergi dingin. Ya, badan mudah lelah dan demam, tidur pun menjadi terganggu, sakit di kepala juga dan di sekitar mata katanya. Bayangkan hidup bertahun-tahun dengan kondisi seperti itu, sangat tidak menyenangkan, sangat mengganggu produktivitas. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, keluhan sinusitisnya sudah tidak pernah kambuh lagi. Ya, tekanan darah terkendali 120/80 ya, kolesterol aman, gula darah juga normal, cek jantung tetap terjaga normal dan tubuh terasa lebih bertenaga dan juga tidur sekarang terasa lebih berkualitas. Mohon begitu Pak Arif? Siap. Yes. Jadi sampaikan ke teman-teman Bapak juga, ini siapapun ya Pak ya, yang punya masalah kesehatan apapun itu, apalagi yang hubungannya sama darah, pembuluh darah, yang punya kolesterol, yang punya tensi, gula darah, suruh pakai apa Pak? Laser. Suruh pakai laser karena Bapak sudah merasakan manfaatnya ya. Bang Fayidon terima kasih, Siap, Mbak Mega juga terima kasih. Ditunggu. Nah pemirsa jangan lupa nih jika Anda peduli kepada kesehatan Anda, take action sekarang juga. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Nah ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun ya. Spesifikasinya
Nah, ini ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakan secara rutin bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat yang tinggi. Dengan harapan mencegah kita dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi yang menakutkan lainnya. Nah, pemirsa, Anda harus tahu kalau produk Aculaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Makanya dapatkan sekarang juga dokter laser ataupun Aculaser dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat pemirsa, dapatkan hanya yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi hanya ada di Gogomol. Ya, hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Saya pamit, jangan lupa jika Anda ingin sehat, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat hidup sehat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.